Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sampaikan ini resmi dari Pak Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa pencairan TPG THR dan gaji ke-13 untuk guru itu tetap sesuai dengan aturan. Nah, artinya kalau Bapak Ibu Guru bertanya bahwa kenapa kok saya tidak dapat TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13, ya kenapa ini yang dibahas terus? Ya karena memang bulan-bulan Desember itu mengacu kepada tahun 2024, pencairan untuk TPG, THR, dan gaji ke-13 itu memang berlangsungnya di bulan Desember. Dan kemudian tidak semua guru itu akan mendapatkan TPG, THR, maupun gaji ke-13. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru harus memahami aturan yang ada seperti yang ditegaskan oleh Kementerian Keuangan. Nah, semoga ke depannya itu jauh lebih baik ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan guru untuk belajar, modul-modul PPG maupun buku-buku PAUD, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, ini Bapak Ibu Guru ya, banyak sebenarnya ramai berbicara terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru dalam THR maupun gaji ke-13 ya, di mana banyak guru-guru itu menekankan bahwa semestinya semua guru itu mendapatkan TPG THR maupun gaji ke-13. Nah, kalau kita berbicara tentang adil tidak adilnya, memang banyak yang tidak adil Bapak Ibu Guru ya. Nah, tetapi bagaimana lagi kalau aturan itu sudah dibentuk sudah jauh-jauh hari. Karena itu Kementerian Keuangan itu menegaskan bahwa kebijakan itu tetap berlaku. Jadi kembali lagi kalau misalnya adil dan tidak adil, contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Di Indonesia itu terjadi ada dua sisi ya, atau bisa dikatakan dua kelompok ya, di mana ada guru yang berstatus sebagai guru ASN, ada guru yang berstatus sebagai guru non ASN. Nah, kedua guru kelompok ini itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hanya cuma guru ASN yang mendapatkan tambahan 100% TPG dan gaji ke-13? Nah, kalau Bapak Ibu Guru menjawab bahwa ini karena sebagai bentuk dedikasi oleh guru-guru. Nah, terus bagaimana dengan guru-guru non ASN yang juga memiliki dedikasi? Sedangkan kita ketahui bahwa gaji guru ASN itu adalah diambil dari anggaran APBN. Nah, artinya anggaran APBN itu termasuk pembayaran pajak. Apakah selama ini guru-guru non ASN itu tidak pernah membayar pajak? Jawabannya tentu membayar pajak gitu ya. Nah, oleh karena itu semestinya kalau kita berbicara tentang adil dan tidak adilnya, semestinya sejak dari dulu sebenarnya tidak adil gitu ya. Nah, tapi bagaimana lagi kalau memang kebijakan yang berlaku itu tetap seperti itu. Jadi Kementerian Keuangan itu menegaskan bahwa pencairan THR dan gaji ke-13 untuk guru itu tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, peraturan yang berlaku itu seperti apa? Jadi untuk peraturan kebijakan pencairan TPG dan THR gaji ke-13 itu memang sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Nah, Bapak Ibu Guru yang belum pernah membaca dua aturan ini disarankan untuk membaca ya, biar nanti jangan menganggap bahwa berita ini hoax dan lain sebagainya. Jadi biar paham lah semacam itu. Nah, bagaimana tentang guru yang akan berhak menerima ini? Jadi, guru yang berhak itu adalah guru ASN yang sudah bersertifikat pendidik dan tidak menerima tukin dan TPP. Nah, itu saya kira sudah jelas ya di situ. Jadi, kalau guru-guru bertanya lagi bahwa kenapa saya tidak dapat, ya bisa saja mungkin daerahnya tidak mengajukan gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar juga oleh teman-teman guru. Jadi, meskipun Bapak Ibu Guru itu katakanlah sebagai guru ASN yang sudah bersertifikasi tapi tidak pernah menerima tukin ataupun TPP, kalau misalnya daerahnya tidak mengajukan, ya mau bagaimana lagi? Ya kita hanya bisanya gigit jari Bapak Ibu Guru. Ya jadi kembali lagi bahwa coba ditanyakan ke daerahnya masing-masing, apakah Bapak Ibu Guru itu termasuk akan penerima TPG, THR, dan gaji ke-13 untuk di periode bulan Desember ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Guru, kalau misalnya daerahnya itu menjawab iya, ya berarti Bapak Ibu Guru sebenarnya tinggal menunggu waktu kapan pencairannya gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak, ya semestinya itu tetap harus dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Guru itu dibahas, diatur dalam kebijakan peraturan pemerintah tersebut. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita bertanya terkait dengan
pencairan TPG THR maupun gaji ke-13 ke dinas masing-masing. Nah, bentuk penerimaannya itu dalam bentuk THR reguler maupun gaji 13 reguler ya, dan tambahan TPG 1 kali gaji pokok, di mana tambahan TPG itu setara dengan 1 kali gaji pokok. Nah, ini juga berlaku untuk guru-guru yang non ASN yang belum yang ASN yang belum bersertifikasi, mereka akan mendapatkan tamsil. Nah, kalau kita berbicara tentang pencairan, bahwa sementara ini yang sudah terindikasi pencairan itu baru di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya. Namun yang mendapatkan itu baru guru-guru SMA, SMK dan sederajat. Artinya untuk guru-guru SD, guru-guru SMP itu juga belum dapat. Sementara yang dicairkan itu baru THR, gaji ke-13-nya belum. Jadi yang mereka dapatkan itu baru 3.300.000-an sekian gitu. Nah, ada juga yang 3.200.000 seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok daerah saya belum mendapatkan lain-lain sebagainya. Nah, itu lagi kembali bahwa mungkin bisa ditanyakan dulu ke daerahnya itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah guru tidak berhak. Jadi yang tidak berhak menerima TPP maupun tukin itu adalah guru-guru yang memang guru-guru yang tidak berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 itu adalah guru-guru yang tidak menerima TPP ataupun tukin yang menerima TPP ataupun tukin ya. Jadi ataupun yang tidak bersertifikasi dan bukan ASN. Jadi kelompoknya itu sudah jelas siapa yang guru tidak berhak. Jadi kembali lagi ditanyakan ke diri masing-masing ya. Apakah saya itu penerima tukin atau TPP? Ya, kalau misalnya tidak bersertifikat ya artinya statusnya apakah ASN maupun non ASN ya tinggal dapatnya tamsil ataupun tunjangan yang lain ya. Nah, kalau bukan yang non ASN berarti dia akan mendapatkan tunjangan yang lain yang 2 juta yang 2 juta itu yang tadinya 1,5 kemudian ketambahan 500 menjadi 2 juta, atau yang guru honorer itu adalah yang 300 yang diterima selama dirapel selama 7 bulan hingga mendapatkan 2.100.000 itu, dan sekarang nanti di tahun 2026 itu naik ya menjadi 400.000. Untuk syarat administrasi itu yang data diusulkan oleh pemerintah daerah itu perlu adanya verifikasi dari Kemendagri dan divalidasi oleh DJPK Kemenkeu. Jadi per September 2025 kemarin, 24 September kalau tidak salah, Menteri Keuangan itu meminta data-data Bapak Ibu guru berdasarkan list daerah yang dia dapatkan dari Kemendagri. Nah, artinya itu juga sebenarnya saya sudah beberkan ya di video saya sebelumnya terkait daerah-daerah mana saja yang berhak mendapatkan itu, yang berkasnya itu sudah lengkap. Jadi kalau berkasnya belum lengkap ya Kementerian Keuangan tetap memberikan memberikan kesempatan untuk memperbaiki data-datanya. Nah, mekanisme penyalurannya itu adalah pemerintah daerah itu mengirimkan data-data ke Mendagri, kemudian Mendagri itu berhubungan atau mengkontak DJPK Kemenkeu ya. Nah, baru ketika misalnya datanya sudah valid, sudah benar, sudah lengkap semua, Kementerian Keuangan itu mentransfernya ke pemerintah daerah. Nah, selanjutnya pemerintah daerah yang nanti akan mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, update terkini itu ada 356 daerah Pemda itu sudah mengirim data dan belum ada jadwal pencairan secara nasional. Artinya begini, tidak ada pencairan secara serentak, itu hanya berlaku setiap kebijakan daerah masing-masing. Jadi tidak ada juga tanggal yang menyebutkan bahwa pencairan itu dilakukan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, nggak ada. Itu yang ada menyebutkan hanya cuma bulan saja gitu. Jadi kesimpulan, kebijakan tetap berlaku untuk pencairan TPG, THR, dan gaji ke-13 dan sesuai dengan aturan yang ada, serta menunggu proses administrasi selesai ya untuk pencairan di tahap-tahap berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.